Barat Solo Gareng 1. Lanjut untuk pelaksanaan dibagi dua dari untuk arah ke Jakarta dan arah ke Tangerang. Dengan laporan Cengkareng 0 maupun Cengkareng 2, kekuatan sama, digelar di Cengkareng Green dua arah dilaksanakan. Kita tentukan untuk tempat yang rawan, yaitu di Cengkareng Green. Karena wilayah tersebut sangat tepat karena pintu gerbang masuknya juga satu, karena berdekatan dengan kompleks Permata. Tidak lama kemudian anggota kami telah mendapatkan informasi bahwa telah tertangkap kasus curanmor. Barusan ada laporan dari masyarakat, ada kejadian pencurian kendaraan bermotor, jadi barusan di cross check sama anggota benar kejadiannya, dan anggota sudah mengamankan tersangkanya. Jadi sekarang ini kita akan cross check ke TKP, nanti akan kita kembangkan kasus ini. Iya. Hah? Iya. Berapa orang deh? Berapa orang? Saya cuma bawa ke bengkel cuma sendiri, Pak. Peran dari teman yang saya kenal. Siapa? Kenal di bengkel doang. Itu yang jasa, Pak. Kok sampai ini? Ini kesalahpahaman doang, Pak. Sudah saya jelasin. Pada saat di TKP, anggota cuma 2 orang di TKP, masa begitu banyaknya, memang ada pukulan dari masyarakat 1-2 terhadap tersangka ini. Namun demikian, anggota semaksimal mungkin mengamankan tersangka ini. Sama siapa kamu? Kamu orang mana? Saya asli orang tadi. Hah? Asli orang Mai. Terus temanmu orang mana? Saya sering ngeliat dia nongkrong di darurat. Gitu. Di siapa namanya? Nama samarannya nama aslinya nggak tahu, Pak. Tahu rumahnya? Nama aslinya Sandi. Cuma coba. Korbannya mana? Nenek. Ibu sendiri tadi nggak tahu tadi. Oh, itu Teman sayanya saya kenal nama samarannya Bibi. Cuma kenal sering. rame-rame sama teman saya sama anak-anak saya Parkirnya di mana? di depan rumah Sini. ya waras di depan rumah Jam berapa tuh parkir? jam 10 lewat sedikit lah gitu ya. Terus saya nyampe, saya turun langsung bawa barang-barang belanjaan saya kan ke dalam sini, kondisi saya dibonceng. Nah teman saya ini Saya bawa motor. dia bawa motor. Nah Dia kuncinya itu saya sampai gendong anak, kuncinya itu antara masih di situ atau enggak saya udah kantongin jatuh. Soalnya kan saya kan bawa anak 2, jadinya posisinya saya juga nggak tahu tuh kunci gimana gitu loh. Antara masih nyangkut atau masih udah jatuh di bawah motor itu gitu. Jadi modus daripada tersangka ini adalah berkelompok, ini terdiri dari 3 orang. Jadi kelompok ini setiap malam berjalan di antar kampung ke kampung. Jadi mana yang kendaraan yang mau diambil ini yang gampang yang terparkir di pinggir jalan. Jangan. Hei. Jadi setelah kita amankan ini, masyarakat sudah cukup banyak, kita amankan dulu, kita bawa ke komando, nanti kita interogasi di kantor, baru nanti kita akan kembangkan. Jadi khawatir kita mungkin masyarakat nanti akan mengamuk terhadap korban ini. Ya walaupun dia adalah tersangka, tetap kita akan lindungi, itulah hak daripada tersangka juga. Benar, Pak, saya nggak ngambil. Saya nggak tahu status motor itu maling atau enggak. Ya, kamu malah masih tutup mulut saya kamu. Beneran, Pak, saya ngomong emang adanya, Pak. Aslimu mana? Orang mana kamu? Asli orang Priok, Pak. Ada keluarga saya di sono semua, Pak. Ngapain kamu jauh-jauh main ke sini? Saya di sini. Berapa orang kamu ini? Ngambil tadi berapa orang? Yang bawa mah saya sendiri ke bengkel, Pak. Terus pas ketika ada orang itu emang punya motornya, udah saya kasihin. Saya jelasin begini, Pak. Mana kamu yang bawa tadi kok? Ngambil kok.
Jadi setelah kita amankan tersangka ini, kita bawa ke Polsek untuk dikembangkan oleh anggota Reskrim. Namun demikian kita akan melanjutkan cipta kondisinya. Banyak sekali untuk pelanggaran ya, karena itu sentral ataupun jalan utama dan mogot. Bok juga suruh minggir bok. Boknya minggir. Tangerang kemana? Mau ke Bandung Pak. Ke Bandung. Sekian Pak. Iya. Pak ya. Mas Karoni. Jadi anggota yang melaksanakan operasi cipta kondisi ini juga mengamankan sasarannya adalah mobil box ya. Jadi semua mobil box kita amankan, dan salah satu kita temukan mobil box yang membawa HP Samsung. Mau dibawa kemana? Mau dibawa ke Jakarta. Ya, Jakarta. Dari mana? Dari itu, Cengkareng. Siapa yang punya ini? Itu bos. Saya kan cuma pick up tuh. Enggak sendiri ya. Jadi dalam pemeriksaan yang kita lakukan di TKP ini ternyata sopir ini hanya membawa DO saja, tidak dilengkapi dengan dokumen yang lain. Jadi biasanya ini adalah barang impor, harus ada PIB yang harus dimiliki oleh perusahaan itu. Ini akan kita lakukan pemeriksaan terhadap sopir maupun kenek daripada mobil box ini. Mau dikeluarin lagi kalau dari kargo, dari Jakarta ke kargo dikirim keluar dong. Nah, orang gimana sih? Di sana kan Uni Air Cargo, kan dia ngirim barang kan melalui PT saya. Jadi saya yang Yang punya barang siapa? bos saya. Pak Heri. Pak Heri. Kayak itu siapa tuh? Itu bos saya yang punya gudang. Yang punya barang siapa? Kamu ini jasa apa yang orang gudang? Saya orang gudang. Ah, gudang. Gudangnya di mana? Di Sunter. Sunter. Bawa barangnya dari mana? Bawa barangan dari di Merco. Cengkareng. Iya, Kamal. Loh. Kok dari sana? Tapi dari kargo. Iya, itu kan Uni Air. Saya ngambilnya kan di kargo dekat ini bandara. Bendara Cengkareng. Iya. Bandara Cengkareng. Ke bandara Ngambilnya di situ tadi. Iya, pick up kan buat dibawa ke gudang kan. Jadi buat sementara semua barang ini kita amankan ke Komando Polres, karena nanti yang melakukan penyidikan adalah tim khusus. Namun demikian, kalau memang dokumennya semuanya lengkap, nanti akan kita kembalikan lagi ke pemiliknya. Kita juga mengamankan salah satu remaja, mungkin belasan tahun, membawa 1 linting ganja. Kenapa ini? Waduh. Kamu beli di mana? Di komplek Pak. Komplek mana, Permata? Jalan apa? Jalan yang beberapa? Pertama Pak. Barusan dibeli. Berapa kamu beli? 25 doang Pak. 25 apa? 5.000. Oh, itu. Udah make lagi? Hah? Udah make? Umurmu berapa? Tahun. Hah? 16. Nomor berapa kamu ingat tadi? Kamu ucap nomor berapa? Dari KSI nomor 3 Pak. Nomor 3. Nomor 23, Pak. Nomor Saya 3. nunggu motor. Teman saya yang nganterin ke rumahnya Pak. Mana temanmu mana? Dari pulang. Tadi saya tanya kamu tadi sendirian. Iya, Pak. Beli ke situ sendirian. Berapa harganya? 25. Hah? Teman saya baru Kamu masih sekolah? Sekolah di mana? Dari interogasi daripada tersangka ini langsung kita kembangkan bahwa mereka ini membeli di daerah Kapuk. Jadi unit narkoba langsung saya pimpin langsung ke daerah Kapuk untuk mengembangkan kasus ganja ini. Jalan mana? Oh, tidak ada bang. Jalan tutup. Jadi kondisi mungkin sudah agak pagi, jadi target daripada kita
bandar yang dibeli ganja oleh remaja ini tidak bisa kita temukan lagi. Namun demikian kita tidak berhenti di sini, akan kita kembangkan terus karena kita sudah punya mengantongi nama-nama daripada bandar-bandar narkoba ini. Jadi kita himbau kepada masyarakat semua urusan bisnis kita harus lengkapi dengan dokumen-dokumennya. Ini adalah berbau hukum semua, jangan sampai ini adalah barang impor, semua dokumennya, PIB-nya, perusahaannya semua harus lengkap. Warga masyarakat ataupun anak muda-mudi pada saatnya ini kita jauhilah narkoba, bahwa kita masih generasi masih muda, jangan sampai nanti kita terjerumus dengan hal-hal seperti narkotika maupun narkoba ini. Meluncur ke TKP, siap, 86.